Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Serta semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam dunia kepercayaan agama dan mitologi, kucing seringkali dikaitkan dengan kekuatan gaib dan spiritualitas. Bahkan dalam tradisi Islam, terdapat keyakinan yang menarik mengenai perilaku kucing saat manusia sedang tidur. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengamati bagaimana kucing berperilaku di sekitar kita. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami makna di balik tindakan-tindakan mereka di malam hari? Dalam konteks spiritualitas Islam, ada keyakinan yang mendalam tentang keterlibatan kucing dalam dunia gaib, terutama ketika kita sedang tidur. Mari kita telusuri lebih dalam fenomena ini untuk memahami bagaimana kucing menjadi subjek perbincangan yang menarik dalam konteks dunia gaib saat pemiliknya sedang tidur. Pertama, mengawasi pintu gerbang spiritual. Dalam ajaran Islam, keyakinan tentang makhluk hidup yang memiliki roh sangatlah penting. Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada apa yang kita lihat secara fisik. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan di sisinya lah kunci-kunci segala yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh biji pun di bumi yang tidak Dia ketahui tempatnya. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada biji yang hitam dan yang putih, yang basah dan yang kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dalam konteks ini, makhluk hidup termasuk kucing dianggap memiliki peran yang lebih dari sekedar keberadaan fisik mereka. Mereka dianggap sebagai penjaga atau pengawas pintu gerbang spiritual yang memahami alam gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Kemampuan kucing untuk merasakan energi-energi halus di sekitarnya merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pemahaman ini. Dengan memahami bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada apa yang kita lihat secara fisik, umat Islam diajarkan untuk menghormati dan memelihara hubungan baik dengan semua makhluk ciptaan Allah, termasuk kucing. Kedua, di seluruh dunia, kucing diberi predikat sebagai hewan yang mampu mengusir roh jahat. Ini tidaklah tanpa alasan, karena kucing memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi-energi halus di sekitarnya yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh manusia biasa. Bahkan dalam sejarah kuno Mesir, kucing dianggap sebagai perwujudan dari dewa yang sangat dihormati.
Ketika malam tiba dan kita tengah terlelap dalam tidur, kucing-kucing di sekitar kita seringkali berperan sebagai penjaga ketenangan. Jika Anda melihat kucing sedang waspada di malam hari, sebenarnya tidak ada ancaman fisik yang terlihat di sekitarnya. Bisa jadi mereka sedang melindungi rumah dari gangguan roh jahat yang berusaha masuk. Kemampuan mereka merasakan energi negatif ini membuat mereka menjadi perlindung yang efektif bagi rumah dan penghuninya. Selain itu, dalam kepercayaan yang berkembang, diyakini bahwa kucing juga dapat menyerap energi negatif seperti santet dan guna-guna. Mereka menjadi seperti penyerap yang mengambil beban tersebut dari keluarga yang mereka jaga. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang kucing kesayangan yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Dalam konteks ini, kematian kucing tersebut dianggap sebagai pengorbanan mereka untuk melindungi keluarga dari bahaya yang lebih besar. Pengajaran dalam Islam juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan spiritual di dalam rumah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Pesan ini menekankan pentingnya membaca Al-Quran dan menjaga kebersihan spiritual dalam rumah, sehingga setan tidak akan merasa nyaman untuk berada di sana. Dengan demikian, peran kucing dalam melindungi rumah dari gangguan roh jahat menjadi satu lagi aspek yang menunjukkan keajaiban dan kebijaksanaan penciptaan Allah, serta pentingnya menjaga hubungan dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Ketiga, perlindungan fisik dan spiritual dari pihak luar. Selain menjaga kita dari gangguan roh jahat dan melindungi gerbang spiritual, kucing juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan fisik rumah kita. Dalam Islam, kucing dipandang sebagai makhluk yang dilengkapi dengan indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam. Kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar membuat mereka menjadi penjaga yang efektif terhadap ancaman dari pihak luar. Ketika kita tengah terlelap dalam tidur yang nyenyak, kucing tetap selalu waspada. Mereka dapat merasakan keberadaan yang mencurigakan, seperti ular atau pencuri yang mungkin masuk ke dalam rumah kita. Kemampuan mereka untuk memberi tanda atau reaksi terhadap kehadiran sesuatu yang tidak biasa membuat kita dapat mengandalkan mereka sebagai penjaga yang setia, bahkan ketika kita tidak sadar. Tidak hanya itu, kucing juga mampu menilai karakter orang-orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Perilaku kucing terhadap tamu dapat memberikan petunjuk tentang sifat dan niat mereka. Jika kucing menunjukkan reaksi yang ganas atau ketakutan terhadap seseorang, ini dapat menjadi pertanda bahwa dia perlu waspada terhadap mereka. Sebagai pengingat akan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, Nabi Muhammad pernah memberikan contoh tentang pentingnya memberi makan dan memperlakukan kucing dengan baik. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Nabi bersabda bahwa seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing yang diikat dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperbolehkan makan dari hasil tangkapan sendiri. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya memperlakukan kucing dengan baik, menghormati peran mereka dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rumah kita dari ancaman fisik maupun spiritual.
Keempat, karma dan rezeki. Kucing sebagai makhluk yang dianggap membawa karma, diyakini memiliki peran dalam mengembalikan kebaikan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kedatangan mereka ke rumah kita dapat menjadi simbol dari pembalasan atas amal baik yang telah kita lakukan. Mereka tidak hanya mencari makanan, tetapi juga membawa berkah dalam bentuk rezeki yang berlimpah, sehingga pengingat akan pentingnya memberikan sedekah kepada makhluk hidup. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada umatnya tentang keutamaan memberi makan kepada hewan-hewan yang memiliki hati atau hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwa setiap sedekah yang diberikan kepada makhluk hidup yang memiliki hati atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Bahkan jika seorang muslim menanam tanaman yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, itu juga dihitung sebagai sedekah baginya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga kucing dan memberi makan kepada mereka bukan hanya tindakan kasih sayang, tetapi merupakan investasi dalam mendatangkan rezeki yang berkah dari Allah. Kehadiran kucing di rumah kita dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kita akan kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu dan membuka pintu rezeki yang baru bagi kita. Dengan demikian, menghormati dan merawat kucing sebagai makhluk ciptaan Allah adalah tindakan yang diberkahi, tidak hanya untuk kucing itu sendiri, tetapi juga untuk kita sebagai pemiliknya. Kelima, menyerap dan menetralisir energi negatif. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat kita tidur, kucing tidak hanya beristirahat, tetapi juga bekerja keras untuk menyerap energi negatif atau stres yang keluar dari tubuh kita. Setiap ekor kucing dapat menyerap energi negatif dari beberapa orang sekaligus. Namun, lebih baik jika kita memelihara beberapa ekor kucing agar beban energi negatif tersebut tidak terlalu berat bagi satu kucing saja dan bisa dibagi secara merata. Ketika kucing tidur, tubuhnya akan melepaskan energi negatif yang telah diserapkan ke dalam alam bebas untuk dinetralisir. Ketika kucing tidur, tubuhnya akan melepaskan energi negatif yang telah diserap ke alam bebas untuk dinetralisir. Namun, jika energi negatif yang diserap terlalu banyak, kucing membutuhkan waktu lebih lama untuk melepaskannya. Akibatnya, energi negatif tersebut akan tersimpan di tubuhnya. Inilah mengapa kadang-kadang kita melihat kucing sedikit gemuk meskipun makanannya tidak terlalu banyak. Kondisi ini bisa menjadi indikasi bahwa kucing kita sedang menanggung beban energi negatif yang cukup besar. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengajarkan kepada kita pentingnya menyayangi hewan, bahkan hewan sembelihan. Barang siapa yang menyayangi hewan, termasuk kucing, dengan penuh kasih sayang, akan meraih rahmat Allah di hari kiamat. Keenam, perlindungan bayi dari penyakit. Dalam tradisi Islam, perlindungan dari roh jahat atau penyakit seringkali dikaitkan dengan berbagai doa dan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salah satu amalan yang paling sering disebutkan adalah membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sementara dalam beberapa kepercayaan, diyakini bahwa kucing memiliki kemampuan untuk menjaga bayi dari penyakit
atau penyakitan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Ketika kita tidur, meskipun tidak ada tulisan atau hadis langsung yang menyebutkan hal ini, namun kepercayaan masyarakat, kehadiran kucing di sekitar bayi yang sedang tidur dipercaya dapat memberikan perlindungan tambahan. Kepercayaan ini mungkin berasal dari pengamatan tentang kepekaan dan naluri pelindung yang dimiliki oleh kucing terhadap lingkungan di sekitarnya. Kucing dengan indera penciuman dan pendengaran yang tajam mungkin dapat merasakan energi negatif atau kehadiran entitas yang tidak terlihat yang mungkin membahayakan bayi. Dengan berada di dekat bayi, kucing dianggap dapat bertindak sebagai penghalang atau perisai yang melindungi mereka dari ancaman tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kepercayaan Islam, kehadiran kucing di sekitar bayi yang sedang tidur mungkin dapat memberikan perlindungan fisik dan spiritualitas tambahan. Sementara doa dan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran tetap menjadi praktik yang disarankan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.